bahwa tunggu hasil pengadilan. Apapun kata pengadilan kita harus kompak semua. Mekanisme gugatan di pengadilan ini, bagaimana keputusan pengadilan, ya itulah yang berlaku ya. Jelas satu tempat di dia. Kayak tokoh besar politik. Nunggu moderator. Boleh. Anak gua diterjun. Tanpa berpanjang lebar, karena tokoh kita, narasumber kita, dan juga kerabat kita dan sahabat kita Pak Burhanuddin sudah hadir di hadapan Bapak Ibu semuanya. Tadi saya sebelum mulai nanya, Pak, kebetulan lagi di Bandung, khusus buat senior kadin. Kita berikan plus. Luar biasa, saya tahu persis kesibukan beliau bisa menyempatkan hari ini ke Bandung. Tanpa berpanjang lebar Bapak Ibu sekalian, bahwa kita menghadirkan Pak Burhan karena secara pengalaman kemudian secara personal memang beliau layak ya untuk menyampaikan banyak hal terkait update kondisi pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Irman, terima kasih saya sudah diundang. Pan kemudian saya Senin langsung. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Dulu di tahun 50-an, 60-an, setelah Partai Komunis Cina menyiapkan program-program teknokratik untuk dilaksanakan oleh itu dengan senang. Tetapi pada waktu Mao Zedong dilantik untuk yang beberapa kalinya dan melaksanakan program itu, dia memulainya dengan melakukan mobilisasi politik. Dia percaya bahwa program itu akan jalan kalau secara politik semua termobilisasi. Kita juga melaksanakan hal yang hampir sama. Kita siapkan program teknokratik, kasta cita dan lain sebagainya, bahkan dalam pembicaraan awal itu di undang-undang itu ingin dijelaskan sebetulnya bagaimana kedudukan negara dan kedudukan pemerintah sebagai pelaku ekonomi. Lalu bulan Januari yang lalu saya sengaja kirim note banyak sekali dari media sosial. Kelihatannya sangat mengerikan. Perekonomian kita ini mau kemana? Pertanyaan banyak orang. Kita saja, tetapi industri kita. Dan itu kita bisa juga bahwa nantinya akan mempengaruhi pada pertumbuhan kita. Fiskal kita yang diributkan sekarang, fiskal tidak sustain, fiskal defisitnya akan membesar, akan melebihi 3% dan lain sebagainya, juga masih oke lah. Bahkan di 3 bulan pertama ini, kesimpulan kita dari menyempit di masa depan, fundamental kita masih tetap kuat, tetapi tidak kebal terhadap global shock. Kemudian risiko terbesar ada di demand side shock. Bukan krisis sistemik yang akan kita hadapi,
tetapi konsumsi yang melemah. Kelas menengah yang turun, ekspektasi negatif, dunia usaha sebagian wait and see, sebagian wait and worry. Tinggal di mana kita terus. Kebijakan fiskal sudah tepat, tetapi perlu upgrade. Fiskal sudah ekspansif dan perlu lebih terarah. Bapak dan Ibu sekalian, kalau banyak sekali sekarang ini simpang siuran tentang fiskal, tentang nilai tukar dan lain sebagainya. Konsumsi kelas menengah harus diberikan stimulus, insentif pajak terbatas. Saya sebetulnya mengusulkan supaya PPN diturunkan. Barangkali saya hanya bertanya, karena simpang siur utang negara dan berdampak negatif dari daya pajak. Jadi kadang-kadang mereka menilai per kepala dengan jumlah penduduk sekian ribu atau juta dihitung. Jadi simpang siur ini ingin bertanya sebenarnya. Jadi hadir dalam pertemuan ini karena ingin mendengar seperti apa sebenarnya yang dipikirkan di Jakarta, di pusat. Tapi aura yang saya tangkap juga tampaknya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Burhan ini menjadi semacam kekhawatiran. Keuangannya perbankan di backup oleh dana desa berdasarkan tangan kuat dari Kementerian Keuangan. Terus kerjaan Kementerian Koperasi apa gitu? Jadi ada persoalan orkestrasi kebijakan. Ini yang harus dibenahi. Kaitan dengan MBG, bukan saya tidak setuju MBG Pak, saya setuju MBG. Cuma jangan terlalu difokuskan sekarang menganggarkan 335 triliun untuk tahun sekarang. Nah itu kalau itu dipaksakan, berarti ekonomi yang lain terkesampingkan Pak. Sekarang betul peningkatan tenaga kerja meningkat, apa yang kaitan dengan MBG. Kalau di luar MBG semua turun Pak. Contoh disampaikan juga oleh Bapak tadi bahwa untuk sektor pariwisata pengangguran sudah banyak Pak. Tenaga kerja sudah dikurangi, pekerja sekarang kurang lebih 2 minggu per minggu. Kemudian okupansi pada waktu libur dulu selalu mengatakan 95%, 90, sekarang tuh 60, 70 dan sekarang malah sampai 35-40%. Kemudian yang terakhir kaitan dengan masalah koperasi merah putih juga Pak, saya mendengar dari para pengurus di desa-desa, ADG desa dikurangi 58% Pak. Digunakan untuk membayar cicilan membangun koperasi merah putih. Kemudian digunakan juga untuk operasional koperasi merah putih. Desa, BUMDes yang sudah jalan sekarang sudah banyak yang berkelimpungan. Maksudnya tidak jalan. Jadi lama ini pemerintah terlalu memaksakan kaitan dengan masalah koperasi merah putih. Nah, kemudian Pak Prabowo selalu mengatakan korupsi akan disikat. Saya dengar dari HP, dari apa-apa pemberitaan, ternyata koperasi merah putih pembangunannya diindikasikan terjadi korupsi. Kemudian MBG diindikasikan terjadi ada pengurangan juga. Apakah itu maksudnya tuh diketahui oleh Presiden atau tidak Pak? Kebingungan di Bapak itu. Saya agak bingung kok. Yang ngurus. Tapi begini, MBG Pak, Bapak mengatakan kenapa sih harus takut itu orang banyak waktu. Semua yang diusulkan itu pernah kami diskusikan. Kami mendiskusikan dulu tuh Pak, mestinya MBG itu, SPPG itu jangan mengurangi peran kantin sekolah. Supaya SPPG itu jangan mengurangi, jangan menjadi saingan warung di sekitar sekolah. BGN hanya menyusun menu, menyusun aturan, memberikan sertifikasi dan sebagainya. Itu sudah disampaikan. Dari kesedihan ini apa obat yang paling bagus? Tadi dikatakan pengusaha menengah ini memang betul sekarang udah drop. Yang
yang kecil udah pernah nyusup ya. Nah, kalau saya mengamati yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah efisiensi. Tapi sebetulnya jangan efisiensi semua. Jadi akhirnya masyarakat di kabupaten kota ini dan di provinsi itu menjadi sulit untuk menggerakkan roda ekonomi. Mungkin sebagai usulannya. Dan Bapak dulu mengatakan mudah-mudahan pasca COVID itu akan ada relaksasi buat para pengusaha. Ini belum sempat terjadi, Pak. Jadi barangkali dalam kesempatan ini bisa diusulkan karena napas yang paling harus didandani adalah pengusaha. Saya itu dari sejak dulu mengharapkan harmonisasi kebijakan, harmonisasi tingkat kelembagaan atau kementerian. Sampai hari ini sangat sulit, masih terjadi ego masing-masing kementerian. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Pruli, oleh Pak Dodi, oleh Pak Oce, di situ sumbernya tidak pernah sama. Termasuk namanya rentetan aturan, regulasi, regulator lah ya. Kita kan sebagai orang melaksanakan regulasi, itu tidak pernah sama, Pak. Tidak pernah seimbang. Pak, saya bilang presiden satu, bendera merah putihnya satu, lagu Indonesia Raya. Kenapa saya bilang di antar kementerian pun tidak pernah harmonis dalam kebijakan apapun? Nah ini jadi dampaknya tadi kepada pengusaha. Saya sangat mengalami itu sendiri. Nah sekarang bagaimana, kan ada Menko nih Pak Burhan, Menko Pangan, Bawahi bidang ini, bisa nggak mengharmonisasi? Jadi apa namanya, jadi orkestra lah, jadi dirjen, agar betul-betul sama tujuannya. Atau Menteri Perekonomian Pak Erlangga sama saja, masing-masing Pak. Ketika membuat peraturan teknis, membuat raca komoditas, semua kepentingan Pak Burhan. Ini yang jadi persoalan kita, sehingga kita pengusaha harus seperti apa? Apalagi hari ini dunia usaha kita tidak baik-baik saja Pak Acu. Jadi saya ingin harmonisasi saja. Kalau harmonis saya kira kebijakannya insya Allah benar. Belum nanti ke pemerintah provinsi, belum ke kota kabupaten. Waduh Pak, kalau bicara persyaratan, kata Pak Presiden, pangkas itu izin-izin, buktinya wah luar biasa. Ini MBG ya, kenapa? MBG saja Pak. Sekarang PPG-nya harus dapur, harus halal, harus sertifikat macam-macam Pak. Dan yang datang bukan hanya BGN, besok datang dari kepolisian, datang dari Koramil, datang dari kecamatan, datang PU. Kata siapa kita tenang Pak? Belum tentu Pak Heri LKD ya. Benar. Belum kita dicecak terus ya. Karena saya tuh ingin mendoronglah pemerintah. Saya pernah ketua Kadin Pak Burhan. Ya, jujur kalau bicara tentang kerja, tidak pernah satu kecamatan bisa 500 orang Pak kerja, lebih malah. Kalau sekarang satu dapur 50 kali 10 aja 500, kali berapa kecamatan? Itu nyaja real. Satu orang dapat 150.000 atau 200 Pak, di atas UMR. Pabrik coba Pak, Bapak main ke Majalaya, main ke Cibaduyut, rata-rata di UMR, tapi MBG di atas UMR. Kata siapa dong? Bahan baku naik Pak, ayam, daging semua. Kenapa kita? Dan saya jadi sampai hari ini punten ya. Dari mana korupsinya gitu Pak? Karena semua pakai betul akun, nggak pernah masuk ke rekening saya, ketua yayasan tidak. Semua ke betul akun Pak. Kita hanya nerima jasanya saja. Begitu dari situ. Orang mungkin tidak paham, tapi nggak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak paham karena tidak menikmati. Begitulah kira-kira. Nah itu saya kira ujungnya lah Pak Burhan, saya minta harmonisasi kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tentang rumah, karena yang lain sudah bicara makro lagi. Pemerintah menggalakkan 3 juta rumah, ya, tetapi nyatanya kita hanya bisa mencapai lebih dari 400 ribu. Mengenai kondisi masyarakat kita yang terbiasa belanja barang di atas HRP. Satu contoh seperti minyak. Minyak itu HRP yang ditetapkan pemerintah itu katakanlah 15.900. Tetapi dengan naiknya barang, masyarakat dikenai harga 20% pun, 20.000 pun tetap mau beli. Yang saat ini memang kendalanya daya beli memang menurun. Setelah daya menurun, dikarenakan permasalahan sekarang ini adalah daya listrik. Listrik ini ketat sekali. Jadi dari ini kejadian Pak Herman ya dulu ya, beberapa waktu lagi waktu saat dulu di market dari 400 yang di ACC cuma 5 di perbankannya karena semua kena listrik pinjol.
Di gerakan koperasi percaya betul bahwa koperasi sebagai instrumen pemerataan, Pak. Namun mungkin ada beberapa tapi karena dengan kondisi 3 tahun terakhir ini kurang bagus, jadi omset meningkat, volume turun, Pak. Dan volatility dari keanggotaan sangat tinggi, Pak, keluar masuk, karena kebanyakan anggota kami industri makanan, tukang lumpia, cakwe, cireng, dodol sagarut, wajit sacililin, tukang opak gitu, Pak. Roti hangat itu anggota kita. Udah di 3 provinsi tapi mayoritas Jawa Barat. Pertama yang ingin kami sampaikan kaitan masalah pajak, Pak. Jadi apakah ada perbedaan antara pajak buat koperasi dengan korporat? Karena praktek di lapangan tidak ada perbedaan, Pak. Bang, itu kan total income-nya tadi 800 miliar dolar ya. Yang pokok bunganya 600 miliar dolar menurut keterangan Bapak. Itu berarti jumlahnya kalau dikonversi ke rupiah 13.600 triliun ya, yang pokoknya. Terus kalau yang bunganya berarti 10.200 triliun, Pak. Ya, saya ini sebagai pemuda jadi bingung nih, Pak, ya, karena saya juga belum tahu nih mekanisme ekonomi ini untuk mengatasi hal yang krusial ini bagaimana sebetulnya Pak Indonesia dibatalkan ya, bukan buat aja nih ya mau dilakukan seperti ini, karena APBN kita juga kan cuma 3.000 triliun per tahun. Ini saya ingin pencerahan gitu dari Bapak supaya kami ada semangat gitu kami mendengar utang ini. Kemudian berbagai hal ya, gitu. Saya meskipun sebagai pemerhati ekonomi jarang sekali beliau bicara seperti itu. Saya kira sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira waktu yang membatasi kita, ada agenda lain yang harus kita lakukan. Nanti saya akan selanjutnya akan saya serahkan ke yang punya acara, Pak Herman. Saya sampaikan karena kesempatan ini kita menjadi lagi suatu yang jadi yang terkait dengan masalah forum komunikasi senior Kadin Jabar ini kita dirikan 20 tahun yang lalu, zaman Pak Iwan Hanafi dikukuhkan sebagai ketua Kadin. Kemudian kita duduk di hotel Pak Hegar yang dulu kita sepakat bahwa kita akan mendirikan forum komunikasi senior Kadin Jabar. Jadi pada saat itu Pak Yayat ditunjuk sebagai ketua, saya sebagai sekretaris. Dan ini sudah berjalan selama 20 tahun, alhamdulillah kita bisa melaksanakan dengan target 2 bulan 1 kali. Ya, cuma kali. Kalau mau ikut suasana, ikut presiden, ikut silakan, saya itu urusan Anda. Kita berusaha. Kalau saya secara pribadi berpegang bahwa tunggu hasil pengadilan. Apapun kata pengadilan kita harus kompak semua. Hukum hasil pengadilan, hukum bicara. Dan di sini saya mohon sangat, ya karena saya sudah mengundurkan diri di forum ini saya sampaikan kepada senior semua supaya tahu. Banyak yang nggak tahu nih, ya banyak nggak tahu. Jadi saya nitip kepada Pak Yayat, ya kepada Pak Agung, Pak Rudi, Pak Cucu, ya. Di Pak Cucu itu juga ada surat pernyataan. Pak parkir itu adalah parkir bersama. Masjid bersama juga. Ya. Masjid juga bersama, masjid. Di bawah itu Ada, pintunya kan terbuka. Iya. Ya, cuma yang saya maksudkan itu yang kaitannya dengan saya. Karena saya yang ditutupan. Kalau kata Pak Dada, aku saya udah masih buat kali. Saya nanti buat Pak Herman, ya kan? Buat PRI, tapi ini sudah lah. Cuma saya titip. Saya kalau diselesaikan. Ya, bekerja di Malaysia, di istana Malaysia, melukis raja-raja Malaysia. Atur lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati itu soalnya lukisan. Tiga raja Malaysia. Raja Malaysia.
Bang Herman. Pak Henry dipoto. Pinteran kalau kisah masih Itu dipoto tuh di Pak. Jika aja Selangor itu. Pak ini aja Pak. Pertuan Agung kayaknya. Pak izin Pak. 1, 2, 3. Balik. Sudah. Ayo sama. Yang berdua ini belum. Bu Neneng langsung di TikTok kan, Pak. Nah, alhamdulillah tadi kawan-kawan semua meskipun tidak bisa semuanya, tapi terfasilitasi lah. Beliau bisa mendengar aspirasi, bisa juga ada yang mengkonfirmasi apakah iya atau benar dan sebagainya, dan Pak Burhan dengan secara bijak menanggapi dengan baik, dicatat, dan beliau malah mempunyai. Jadi alhamdulillah ide Pak Herman ini istimewa, mengajak ketua pembina senior ini hadir di sini. Saya mohon tepuk tangan bagi Pak Burhan untuk dijadikan dasar bagi perkembangan selanjutnya di Jakarta. Saya kira juga kawan-kawan apa yang disampaikannya yang sangat berharga ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 1, 2. Izin Bapak Ibu 1, 2. Pak, punten tangannya ke Bapak biar seragam semua. Boleh Pak. Ya. Buat dulu selesai. Tutupan. Oke Pak, izin 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gaspol. Ayo, gaya bebas Pak. Gaspol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Tanda Satria. Jumpa lagi di DMK Channel Official. Menyala untuk Indonesia. Baraya DMK dimanapun Anda berada. Kali ini saya lagi berada di Hotel Golden Flower untuk mengikuti kegiatan senior Kadin Jabar. Nah, seperti biasa saya ditemani oleh Insinyur Doni Mulyana Kurnia atau DMK. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Nah, tanggapan untuk acara tadi itu seperti apa Pak? Ya, jadi acara tadi itu ya ini sangat penting ya, sebab kita dari senior Kadin Jabar ini berkumpul udah lama nih ya, kurang lebih setahun mungkin ya, sudah lama nggak kumpul, dan tadi alhamdulillah kumpul dengan pembicara yang sangat penting ya, itu Pak Burhanuddin Abdullah, penasehatnya Pak Presiden, Pak Prabowo, Pak Burhanuddin Abdullah. Jadi bisa dikatakan Pak Burhanuddin Abdullah ini orang istana ya, dan dia ahli ekonomi, kan mantan dulu itu Gubernur Bank Indonesia ya. Jadi apa yang disampaikannya itu sangat berbobot. Jadi dia disampaikan bahwa kondisi ekonomi Indonesia ini masih ya dalam tataran aman terkendali ya, walaupun ada kekhawatiran sana sini tapi masih bisa diantisipasi ya. Jadi salah satu contoh yang saya soroti betul itu masalah utang ya. Utang Indonesia itu totalnya kan tadi disampaikan 800 triliun pokoknya itu ya, dan bunganya itu 600 triliun ya. Itu jadi utang Indonesia ini dalam setiap tahun ini masih bisa dihadapi gitu ya, dan juga dari defisit juga masih dalam tataran dalam batas normal kan gitu ya. Jadi kalau kita ketahui kan anggaran kita 3.000 triliun lebih ya per tahun ya, jadi dari bayar utang itu kan dicicil, jadi itu masih bisa diantisipasi kan gitu ya. Setiap tahun itu utang Indonesia masih bisa dihadapi, defisit juga berjalan masih dalam kondisi dalam batas ya, batas ambang batasnya
masing-masing kan gitu kan. Terus BBM yang untuk konsumsi masyarakat menengah ke bawah juga masih bisa dipertahankan kan gitu ya. Jadi tadi banyaklah yang disampaikan ya, cuman pada intinya saya pikir kita mendapatkan informasi yang pasti ya, bukan mengambang seperti di medsos kan. Kita nih bingung juga gitu, ini negara kita ini benar-benar gelap apa tidak kan gitu kan. Tapi setelah mendengarkan tadi wawasan dari Pak Burhanuddin Abdullah sehingga menjadi jelas ya. Nah, terus kemudian juga dari sisi keorganisasiannya senior Kadin Jabar ini ya, tadi kan ketuanya Pak Yayat ya, Pak Yayat Priyatna ya gitu kan. Dan kemudian sekretarisnya ini Pak Herman Muhtar ya, itu udah senior kita semua gitu kan. Dan sekretarisnya ini Pak Herman karena lain suatu hal mundur, dan dalam forum tadi langsung diganti dengan Pak Cucu Sutara ya, sekretarisnya ya, sekretaris yang baru. Jadi alhamdulillah senior Kadin Jabar ini akan berkesinambungan terus ya. Dan tadi menghimbau agar masalah Kadin cepat beres dan cepat akur katanya. Jangan terus-terusan diadu kan gitu ya. Tapi arahannya ya kita ikutin aja mekanisme gugatan di pengadilan ini, bagaimana keputusan pengadilan ya itulah yang berlaku ya, itu mungkin ya. Dan aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terus ada harapan ke depannya untuk acara seperti ini? Harapan ke depannya tadi alhamdulillah ya, Pak Burhanuddin Abdullah sendiri siap ya, beliau untuk 3 bulan sekali menyampaikan pandangan-pandangannya di forum senior Kadin Jabar ini. Ini kan luar biasa menurut saya ya, sekelas beliau mau gitu kan. Nah, beliau juga memang kan kebanggaan kita semua ya, jadi tokoh ekonomi ya nasional ya, yang berasal dari Jawa Barat gitu kan. Itulah kira-kira ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.